Sebelum kalian melihat video ini, coba perhatikan jam dinding kalian masing-masing di rumah ya. Pukul berapakah di sana? Eits, yakin sudah benar cara mengucapkannya? Nah, untuk menambah pengetahuan kalian, mari belajar membaca waktu bersama dengan Ustazah Nelly. Tapi sebelum belajar, jangan lupa berdoa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar bagaimana cara menulis dan membaca tanda waktu. Kita tahu bahwa alat penunjuk waktu adalah jam. Nah, ada dua jenis jam yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Ada jam analog, lalu ada jam digital. Nah, mari kita cari tahu bagaimana cara membaca waktu dari kedua jenis jam tersebut. Di sini, Ustazah hanya akan menjelaskan bagaimana cara membaca jam analog dengan dua keadaan. Yang pertama, saat jarum panjang di angka 12, kemudian yang kedua saat jarum panjang di angka 6. Coba perhatikan gambar jam analog berikut. Kita tahu bahwa pada jam analog terdapat dua jenis jarum jam. Yang pertama jarum pendek yang menunjukkan satuan jam, kemudian ada jarum panjang yang menunjukkan satuan menit. Pada gambar tersebut dapat dilihat bahwa jarum pendek menunjukkan ke angka 4, kemudian jarum panjangnya menunjuk ke angka 12. Sehingga cara membaca waktu yang ditunjukkan jam tersebut adalah pukul 4 dan ditulis dengan pukul 04.00. Pada jam analog, jika jarum panjang menunjuk ke angka 12, maka waktu yang ditunjukkan adalah waktu tepat. Sehingga untuk mengetahui waktu yang ditunjukkan oleh jam tersebut, kita hanya tinggal melihat posisi jarum pendeknya saja. Untuk lebih jelasnya, coba kalian perhatikan contoh berikut. Terdapat 4 contoh gambar jam analog, yang masing-masing jarum panjangnya menunjuk ke angka 12. Sehingga, untuk mengetahui waktu yang ditunjukkan oleh jam tersebut, kita hanya tinggal melihat posisi jarum pendeknya saja. Misal, pada gambar 1, jarum pendek berada di angka 1. Maka cara membacanya adalah pukul 1 dan ditulis pukul 01.00. Pada gambar 2, jarum pendek berada di angka 3, maka cara membacanya adalah pukul 3 sehingga ditulis pukul 03.00. Pada gambar 3, jarum pendeknya berada pada angka 7, maka cara membacanya adalah pukul 7 dan ditulis pukul 07.00. Pada gambar 4, jarum pendek berada di angka 2, maka cara membacanya adalah pukul 2 dan ditulis pukul 02.00. Nah, bagaimana ketika jarum panjangnya menunjuk di angka 6? Pada jam analog tersebut bisa dilihat bahwa jarum panjangnya menunjuk ke angka 6, sedangkan jarum pendeknya berada di antara angka 8 dan 9. Jadi, cara membaca waktu pada jam tersebut adalah pukul 8 lebih 30 menit dan ditulis dengan 08.30. Jadi, ketika jarum panjang menunjuk di angka 6, maka posisi menitnya ditulis dengan angka 30.
Sedangkan untuk jarum pendeknya bisa dilihat di sini bahwa jarum pendek belum menunjukkan ke angka 9, sehingga bisa dikatakan waktu yang ditunjukkan masih pukul 8. Jadi, penulisan waktu yang tepat untuk jam tersebut adalah 08.30 atau dibaca dengan pukul 8 lebih 30 menit. Agar kalian lebih paham, coba perhatikan lagi contoh gambar jam analog berikut. Kedua gambar tersebut masing-masing jarum panjangnya menunjuk ke angka 6. Untuk gambar pertama, jarum panjang menunjuk ke angka 6, sedangkan jarum pendeknya berada di antara angka 9 dan 10. Sehingga cara membaca jam pada gambar satu tersebut adalah pukul 9 lebih 30 menit. Jarum panjang berada di angka 6, sehingga menit yang dituliskan adalah 30. Sedangkan jarum pendeknya belum berada di angka 10, sehingga posisi jamnya dituliskan dengan angka 9. Jadi, penulisan yang tepat untuk waktu yang ditunjukkan oleh gambar 1 adalah 09.30. Pada gambar 2, jarum panjang menunjuk ke angka 6, sedangkan jarum pendeknya berada di antara angka 3 dan 4. Maka, cara membaca waktu yang ditunjukkan oleh gambar 2 adalah pukul 3 lebih 30 menit. Dan cara penulisannya adalah 03.30. Sekarang, coba perhatikan kalimat berikut. Ahmad sholat asar pukul 3 sore. Apabila penulisan pukul 3 sore dirubah ke dalam bentuk angka, maka penulisan yang tepat bukanlah 03.00, melainkan diganti dengan 15.00. Mengapa bisa seperti itu? Perlu kalian ketahui, untuk membedakan penulisan waktu pada pagi hari dan malam hari, maka Indonesia menggunakan aturan penulisan 24 jam. Di mana pukul 1 malam sampai 12 siang, penulisan waktunya adalah 01.00 sampai 12.00. Dan pukul 1 siang sampai 12 malam, penulisan waktunya adalah 13.00 sampai 00.00. Jadi, pukul 1 malam sampai 12 siang, penulisan waktunya menggunakan angka yang tertera pada jam. Sedangkan pukul 1 siang sampai 12 malam, penulisan waktunya menggunakan urutan angka setelah angka 12. Agar lebih jelas, coba kamu perhatikan gambar berikut. Pukul 1 siang dapat ditulis dengan 13.00. Pukul 2 siang dapat ditulis dengan 14.00. Pukul 3 sore dapat ditulis dengan 15.00. Pukul 4 sore dapat ditulis dengan 16.00. Dan begitu seterusnya sampai pukul 11 malam yang ditulis dengan 23.00. Untuk pukul 12 malam, maka penulisannya diganti dengan 00.00. Sekarang, waktunya kita belajar membaca jam digital. Jam digital ini biasanya paling banyak kita temui di layar handphone. Ada dua bagian dalam jam digital, di mana dua angka pertama menunjukkan satuan jam
dan dua angka berikutnya menunjukkan satuan menit. Pada contoh jam digital tersebut, dapat dilihat bahwa satuan jamnya tertulis angka 4, sedangkan satuan menitnya tertulis angka 38. Sehingga cara membaca jam digital tersebut adalah pukul 4 lebih 38 menit dan ditulis dengan pukul 04.38. Setelah kalian memahami cara menulis dan membaca tanda waktu, sekarang kita akan belajar bagaimana menentukan lama waktu pada suatu kegiatan. Nah, coba perhatikan contoh berikut. Aisyah mengaji dari pukul 10 sampai pukul 12. Berapa lamakah Aisyah mengaji? Sekarang kita coba cari tahu jawabannya ya. Aisyah mulai mengaji pukul 10. Dari pukul 10 sampai 11, lama waktu yang dihabiskan adalah 1 jam. Dari pukul 11 sampai 12, lama waktu yang dihabiskan juga 1 jam. Sehingga, jika Aisyah mengaji dari pukul 10 sampai 12, maka lama waktu yang dihabiskan Aisyah adalah 1 jam ditambah 1 jam, sama dengan 2 jam. Jika kalian sudah memahami materi yang ada di video ini, silakan kalian kerjakan tugas dari Ustazah Nelly ya.